Tafsir ayat larangan horor, ayatnya hilang ya, nggak apa-apa. Artinya ayat itu tafsir ayat larangan horor. Nah, horor ini adalah sebuah skema dasar yang ketika kita nanti bermuamalah dengan misalkan lembaga keuangan syariah maupun non syariah ya. Saya tidak membatasi syariah karena bisa jadi lembaga keuangan ada lembaga keuangan yang tidak ada namanya syariah, tapi justru yang berjalan di sana sesuai syariah. Ada juga tidak semua lembaga keuangan syariah, tetapi yang di dalamnya justru lembaga keuangan tidak syariah yang berjalan sistemnya tidak syariah. Maka saya tidak membatasi untuk syariah saja. Kepada siapapun kita bermuamalah, kita sebagai seorang muslim paling tidak salah satunya harus menghindari skema ini, horor gitu. Harus paham betul apa yang disebut dengan horor, bagaimana cara kerja horor itu bisa terjadi di transaksi, dan bagaimana kita menghindarinya. Apa-apa yang diperbolehkan, apakah ada horor yang diperbolehkan, dan nanti kita juga bisa melihat di pertemuan ini, insya Allah. Ini asas ya, ini dasar sekali, dan teman-teman tidak hanya mendapatkan materi ini di dalam tafsir, tetapi nanti juga akan mendapatkan di dalam fikih muamalah. Bahkan nanti di dalam kaidah fikih muamalah keuangan ekonomi syariah juga dapat juga horor gitu. Di kajian-kajian majelis taklim juga sempat ketemu mesti tentang horor ini, terutama di dalam kajian-kajian muamalat maliyah ya, muamalah maliyah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang berbahagia, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang horor dalam 10 slide. Tidak banyak, cuman tentu akan kita dalamkan ya. Dari 10 slide itu kita bisa mengambil poin-poin penting dari dalam Al-Quran, dari dalam pemikiran-pemikiran para ulama tentang perkara horor ini. Ini ada ayatnya, jadi yang kita tafsirkan adalah ayat ini untuk menjadi dasar penafsiran kita. Saya minta bantu satu orang teman untuk membaca. Di sini ada siapa? Saya mau lihat dulu. Oke, ini ada 35 mahasiswa. Duanya saya ya. Ilham Widi ya, Ilham Widi ada Ilham. Ilham. Coba. Nah, Ilham bisa minta bantu ya untuk dibaca ayatnya. Kelihatan Ilham? Kelihatan, Pak. Silakan. Sama artinya sekalian. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama khumru wal maisiru wal ansabu wal aslamu min amali syaitoni fajtami bu la'allakum taflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sudah. Al-Maidah 90. Terima kasih Ilham atas pembacaannya. Pagi-pagi kita sudah diruqyah sama Ilham ya. Semalam kita udah istirahat, kemudian pagi ini kita diruqyah sama Ilham pakai surat Al-Maidah 90. Ya Pak, saya meruqyah diri saya sendiri, Pak. Oh iya itu, udah reaksi tuh, muntah-muntah nggak itu? Pusing nggak? Pusing ya? Oh yaudah, boleh off kalau gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu, wal maisir, dan maisir itu judi, wal ansab, pengorbanan terhadap berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, ridsun, adalah perbuatan keji, perbuatan kotor, min amali syaitan, dari perbuatan setan, termasuk perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan hu, itu amal setan itu, la'allakum, supaya kalian, agar kalian tuflihun, beruntung. Baik, kita lihat satu-satu ya.
satu-satu gini. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan ada kata seru ya di Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang diseru itu kaum muslimin. Jadi orang-orang muslim yang dipanggil, orang-orang mukmin yang dipanggil. Nabi itu masuk ke dalam panggilan itu. Bentar. Ya. Nabi ikut masuk ke dalam panggilan itu. Jadi yang dilarang untuk menjauhi, untuk mendekati khomer, maisir, ansob, dan azlam itu bukan cuma Nabi, tapi kaum muslimin, kaum mukminin juga, dan juga Nabi juga gitu. Jadi semuanya dilarang. Ini kok ada bunyi apa ya? Teman-teman ini enggak? Suaranya oke. Di tempat saya kok ada feedbacknya ya. Ini gara-gara Rukyah tadi ini jadi. Gara-gara saya. Oh, ini komputernya jadi bereaksi. Ini nama khamru, sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang beriman itu termasuk Nabi. Nanti ada panggilan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, itu yang dipanggil cuma Nabi. Itu orang beriman tidak. Ada juga kebalikannya, ya ayyuhalladzina amanu, yang kena hukum itu orang-orang beriman saja, Nabi tidak. Yang paling terkenal misalkan di Al-Hujurat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Jadi kan panggilan itu dipanggilkan ke semua orang beriman, Nabi maupun orang beriman yang lainnya, umatnya. Tapi hukumnya hanya kepada umat Nabi Muhammad, tidak kepada Nabi Muhammad. Karena ayatnya berbunyi, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Itu meskipun arah panggilannya ke orang-orang beriman semuanya, tapi hukumnya Nabi tidak kena, karena yang diminta untuk tidak meninggikan suara itu orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad gitu. Nah, itu tipikal panggilan di dalam Al-Qur'an, banyak sekali. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ini termasuk identifikasi ayat Madaniyah, ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi ada dua ayat ya, ada Madaniyah, ada Makkiyah. Dulu pernah kita singgung, Makkiyah itu bukan urusan tempat. Jadi ayat yang turun di Mekah, tidak. Salah juga tidak, tapi kurang tepat gitu. Kalau kita katakan Makkiyah ayat yang turun di Mekah, nanti ada ayat-ayat yang turunnya tidak di Mekah, tapi Makkiyah juga gitu. Nah itu gimana itu? Ayat turun di Madinah, Madaniyah. Nanti ada ayat yang tidak turun di Mekah, tidak turun di Madinah. Jadi ayat apa itu namanya? Kan nggak bisa teridentifikasi. Maka identifikasi yang paling aman adalah kita mendefinisikan Makkiyah Madaniyah itu bukan dalam batas teritori tempat, tetapi dalam satuan hijrahnya. Jadi sebelum Rasulullah hijrah itu ayatnya namanya Makkiyah. Walaupun tidak diturunkan di Mekah, walaupun diturunkan di Taif misalkan atau di luar Mekah, tapi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah namanya Makkiyah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah namanya Madaniyah. Walaupun turunnya tidak di Madinah, turunnya bisa jadi di Mekah, turunnya bisa jadi di daerah lain, di Uhud, di Badar misalkan, atau di luar daerah-daerah itu, di Palestina misalkan, waktu Isra Mi'raj ya, di sebelum hijrah misalkan turunnya di daerah luar Mekah. Ya kalau kita batasi dengan teritori kita akan susah, karena nanti ada ayat-ayat yang tidak turun di dua kota tersebut. Maka identifikasi yang paling mudah adalah Makkiyah itu ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, Madaniyah itu ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Nah, Madaniyah salah satu ciri-cirinya adalah di awal kepala ayat itu ada kata seru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kebalikannya Makkiyah itu biasanya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah ini meskipun tidak baku ya, nanti ada beberapa ayat yang diperselisihkan juga, dia pakai ayyuhalladzina amanu tapi Makkiyah, tapi tidak banyak perselisihan itu. Secara umum ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu Madaniyah secara umum, meskipun ada 1-2 pengecualian. Innamal khomru, innama itu dalam bahasa Arab
yufidul hasr. Jadi innama itu kalau teman-teman belajar nahwul Quran ya, atau sorful Quran, pasnya di nahwul Quran ini. Innama sesungguhnya hanya, itu arti aslinya gitu, sesungguhnya hanyalah al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Jadi pembatasan kepada 4 hal ini. 4 hal ini itu ridsun ya. Innama itu fungsinya untuk pembatasan. Sesungguhnya gitu, al-khamru minuman keras itu, wal maisiru dan juga judi, wal ansab dan berkurban untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, ridsun adalah perbuatan keji, perbuatan kotor. Al-khamru itu minuman keras. Minuman keras bukan minuman yang dalamnya ada batu bata, bukan minuman yang di dalamnya ada batu baterai yang keras. Tapi minuman keras adalah minuman yang memabukkan. Ya, dulu orang Arab membuat khamr itu pakai perasan anggur. Jadi anggur itu dipetik terus diperas, sarinya itu difermentasi. Akhirnya jadi khamr itu memabukkan. Intisari, Orang Pak. Irak ya, Intisari berarti, Pak. sari buah itu, sari buah anggur itu. Terus orang Irak itu pakai sari buah kurma, nabidh namanya dulu. Jadi ada khamr dari ainab, dari anggur, ada khamr dari nabidh. Nabidh itu dari kurma. Jadi kurmanya direndam, kemudian sarinya itu kalau cuma direndam 12 jam, terus beberapa semalam misalkan, terus kita pakai infus water itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau direndam, diperas, sarinya keluar, direndam sampai fermentasi, bisa memabukkan, nah itu jadi khamr. Sedikit banyak tetap haram, nggak ada batasan. Kok sedikit nggak apa-apa Pak, namanya khamr sedikit, saya tidak mabuk kok. Nggak begitu, namanya khamr semua sedikit dan banyak. Qaliluhu wa kasiruhu haramun, kaidahnya sedikit dan banyaknya itu tetap haram khamr itu. Nah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta haramnya haram ain, bukan haram biasa-biasa, tapi haram apa ya, haram muakat, sudah haram di muakat lagi gitu. Terus pokoknya nggak boleh deket-deket sama model kayak gini, sama khamr nggak boleh deket-deket. Berbagai macam turunannya juga nggak usah dideket-deketi, karena memang nggak ada untungnya kita deket-deket ke khamr, malah jadi bahasa Jawanya memolok, malah jadi sesuatu yang berbahaya. Di Jawa ini banyak ya, saya menghitung tuh ada beberapa model khamr tuh di Jawa tuh. Ada Ciu ya, yang pabriknya dekat Solo ini juga ada nih, pabrik Ciu, sari buah itu. Ada juga apa itu yang dari, ya teman-teman biasanya lebih tahu nih kayak gini. Ada mereknya apa, topi miring lah, apa segala macam banyak itu. Ada AP anggur putih, Amer anggur merah dan lain-lain. Semua itu khamr, ada vodka, ada segala macam. Dilarang di dalam Islam untuk kita dekati, untuk kita konsumsi. Karena tidak ada faedahnya, unfaedah itu. Unfaedah khamr itu. Walaupun dilabeli, nah ini nanti kontroversi nih, kontroversi. Dulu pernah ya teman-teman melihat di beberapa penjualan toko-toko itu ada khamr tapi 0% alkohol gitu. Apa bintang zero, pernah dengar bintang zero nggak? Pernah, Pak. Ya, itu di Indomaret, di kayaknya ada tuh. Nah, itu khamr kan hasilnya bintang, tapi di zero, di 0% alkohol. Nah, ini ulama berbeda pendapat itu. Lebih baik dihindari. Kalau minuman yang lain masih banyak, nggak usah nyari-nyari yang aneh-aneh gitu kan. Saya tidak bisa pungkiri ulama memang ada perbedaan di sana, tetapi yang lebih aman adalah dihindari. Yang lebih aman dihindari. Cari degan aja, es degan itu lebih enak, cendol dawet lebih enak daripada minum khamr yang enggak jelas di hukumnya 0% alkohol, dia haram atau enggak, malah jadi subhat nanti. Harus tinggalkan saja, tinggalkan. Khamr itu sumber dari segala macam maksiat, jadi segala macam maksiat itu sumbernya di khamr. Kata-kata ulama, masdaru kulla ma'asi al-khamru, jadi segala macam sumber kemaksiatan itu sumbernya di khamr itu. Dulu ada cerita ya, ada seorang pemuda ganteng, kayak siapa ya, pokoknya ganteng gitu, pemuda ganteng, disenangi oleh seorang perempuan kaya. Aduh, berat ini ujiannya. Pemuda ganteng disenangi sama seorang perempuan kaya. Nanti riwayatnya banyak. Ada yang mengatakan perempuan ini sebenarnya jelmaan dari jin ya, jelmaan dari jin yang berusaha menjerumuskan pemuda ini. Atau dalam versi lain ya perempuan asli manusia. Di versinya banyak.
Singkat cerita, perempuan itu memasukkan laki-laki itu ke dalam sebuah kamar. Prosesnya panjang lah. Intinya dia sudah di dalam kamar, kemudian dikunci pintunya itu sama perempuan tadi. Di dalam kamar itu ada tiga objek pilihan. Yang pertama perempuan itu sendiri, yang kedua bayi, yang ketiga khomer. Perempuan itu bilang sama pemuda itu, Mas, jangan pilih saya atau pilih membunuh bayi itu atau pilih meminum khomer itu tadi. Monggo jangan pilih. Silahkan Anda pilih. Kalau Anda tidak pilih, saya akan melakukan sesuatu yang bisa mengundang warga dan Anda bisa dihabisi di sini oleh warga, atau saya bisa melakukan sesuatu yang lebih merugikan Anda daripada tiga pilihan ini. Di ini laki-lakinya terdesak nih. Kalau mahasiswa HES terdesak, pilih yang mana kalau kayak gini? Pilih khomer, pilih bunuh bayi, atau pilih perempuan itu? Saya merem aja, Pak. Ya harus milih kok, malah merem. Merem nggak milih. Nggak dapat nilai kalau merem gitu. Nah, ini milih di antara tiga ini. Pemuda ini mikir gini, kalau saya pilih perempuan itu, saya berzina dengan perempuan itu. Zina itu dosa besar. Nggak mungkin saya berzina, nggak boleh. Akhirnya dia melihat bayi itu. Bayi yang masih tidur itu. Bayi itu di sampingnya ada pisau. Saya suruh membunuh bayi itu. Membunuh bayi itu juga dosa besar. Membunuh nyawa itu nggak punya alasan yang hak saya untuk membunuh itu. Nggak boleh. Dia melihat khomer itu satu botol dengan gelasnya. Saya ada khomer ini. Khomer ini kayaknya paling ringan. Saya bisa kontrol lah insya Allah. Gitu. Dia bilang insya Allah. Gitu. Saya bisa kontrol lah. Akhirnya dia putuskan untuk mengambil khomer itu. Dia tuang khomer itu ke gelas, kemudian dia minum. Begitu dia minum, kesadarannya mulai hilang karena dia nggak pro ya, mainnya nggak biasa minum khomer, bukan peminum yang pro. Mulai ngeliar, Pak. Langsung liar dia, langsung Pak. Langsung pusing, langsung hilang kesadaran. Begitu dia hilang kesadaran, dia mudah dipengaruhi oleh perempuan itu. Akhirnya dia ambil pisau, kata perempuan. Dia ambil pisau, dia bunuh bayi itu. Setelah dia bunuh bayi, kemudian di depannya ada perempuan. Terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya khomer itu membawa dia kepada tiga kemaksiatan sekaligus. Pertama minum khomer, kedua membunuh nyawa itu bayi, kemudian yang ketiga berzina kepada perempuan yang tidak halal baginya. Nah ini, maka dari itu para ulama tidak asing ketika para ulama itu mengatakan al-khamru masdaru kula ma'asi. Jadi khamr itu adalah masdar, adalah sumber segala macam kerusakan. Teman-teman jangan nyepelek kayak khamr ya. Khamr itu meskipun cuma sak seloki itu, tapi wah itu bahaya itu. Bahaya. Bang Haji Roma Irama itu kan punya lagu itu ya. Mirah Santika. Minuman keras itu dihindari, jangan minum khamr. Salah satu Pak, boleh nanya, Pak? Ya, silakan, Bante. Kalau misalnya tadi membunuh terus berzina dalam keadaan tidak sadar atau mabuk itu tetap berdosa kah, Pak? Oke, saya terima ya pertanyaannya. Membunuh dalam keadaan tidak sadar. Jadi begini, tinjauannya dosanya itu bukan keadaan tidak sadarnya, tapi ketika dia memulai memilih minum khamr atau tidak, itu kan dia keadaan sadar itu. Ya, jadi keadaan sadar dia memilih khamr itu dihitung sebagai dosa awal yang nanti merembet dosanya kepada membunuh dan berzina tadi. Gitu. Jadi hilangnya kesadaran dia itu kan pilihan dia. Bukan dia dicekoki khamr sama orang, tapi itu kan pilihan dia. Maka dosa dari membunuh dan berzina itu berbuah dosa. Karena untuk menghilangkan kesadaran, orang itu punya khiyar, punya pilihan untuk memilih hilang kesadaran atau tidak. Kecuali kasusnya ketika orang itu dicekoki khamr atau disuntik sesuatu sehingga tidak sadar, sehingga dia mengambil keputusan membunuh dan juga berzina. Itu kasusnya lain lagi. Tapi kalau dia memilih untuk menghilangkan kesadaran dirinya dengan minum khamr itu, maka ini dikatakan oleh para ulama dia tetap berdosa dengan pilihannya dan perbuatannya tersebut. Gitu ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sampai mana tadi tuh? Khomer ya. Khomer. Satu sloki, Pak. Satu sloki. Oh iya, satu sloki. Satu sloki itu jangan disepelekan, dia juga berbahaya. Dulu di zaman dahulu saya sempat ketemu sama seseorang yang ngobrol di samping warung khomer. Saya kebetulan lewat itu.
ngiup di situ, kemudian saya dengar perbincangan mereka. Memang lagi minum-minum nggak karuan itu. Warungnya di dekat masjid lagi. Waduh. Saya mau ke masjid, pas mau ke masjid itu hujan deras dan harus minggir. Di atapnya warung itu kan panjang itu, ada kanopi panjang, saya masuk ke atap itu. Nah, mereka ngobrol ceritanya. Saya bilang gini, ngombe ciu kui, minum khamr itu harus sambil makan rica-rica jamu. Teman-teman tahu rica-rica jamu nggak? Bukan orang Solo ya, ada yang bukan orang Tahu Solo. Pak, yang Rica-rica daging anjing. iya tahu. Rica-rica daging anjing. Terus temennya tanya, lah ngopo? Lah kenapa harus minum khamr itu harus makan rica-rica? Kata temennya, saya itu sudah sering minum. Kalau minum itu tidak makan rica-rica, maka mabuknya itu susah dikontrol. Jadi rica-rica itu sebagai obat tombo, jamu nih, itu makanya dinamakan rica-rica jamu. Jamu nih minum khamr tadi supaya minum khamr itu tidak oling, tidak tidak cepat mabuk gitu. Jadi tombone itu, jamune itu ya rica-rica daging anjing tadi. Gitu. Nah, itu kan berarti kan gini loh, khamr itu mengundang kemaksiatan yang lain. Jadi as-sayyi'at tad'u ukhtaha. Jadi keburukan itu mengundang saudaranya yang lain. Sifat pokok ya, sifat dasar dari keburukan itu. Jadi mengundang saudaranya yang lain. Jadi dia maksiat minum khamr, udah gitu makan haram lagi gitu kan. Hasanah juga begitu, kebaikan juga gitu. Al hasanatu tad'u ukhtaha. Jadi kebaikan-kebaikan itu mengundang saudaranya yang lain. Kita mau ke masjid, niatnya sholat duhur. Sampai di masjid, orang-orang pada sholat tahiyat masjid. Kita ikut sholat tahiyat masjid, dapat pahala sunnah. Selesai sholat, orang-orang pada zikir, kita ikut zikir, kan enggak langsung pergi. Gitu. Dapat pahala zikir. Keluar dari masjid, ada kotak amal. Sebelum keluar, orang-orang sholat ba'diyah, kita ikut sholat ba'diyah, dapat ba'diyah pahala. Ada kotak amal, kita masukin uang pecah receh itu, masuk dapat pahala. Keluar masjid ketemu teman kita, diminta silaturahmi ke rumahnya, dapat pahala silaturahmi. Padahal niatnya cuma sholat jamaah duhur di masjid, tapi mengundang saudara-saudara yang lain, kebaikan. Nah, keburukan juga seperti itu. Maka hindari keburukan supaya saudara keburukan itu tidak datang, lakukan kebaikan supaya saudara-saudaranya ikut datang. Itu pertama, al-khamru. Kemudian yang kedua, al-maisir, judi. Nah, judi ini nanti yang substansinya masuk ke dalam pembahasan kita ya. Judi ini ada ghorornya di dalam, karena itu tidak bisa ditentukan, tidak bisa diukur keuntungannya seberapa, maka ada potensi ghoror, potensi spekulasinya. Maisir. Kemudian ansab itu berkurban untuk berhala, itu tidak boleh, merusak akidah. Berkurban untuk berhala, berkurban untuk punden, berkurban untuk gunung, berkurban untuk pohon, untuk kayu, untuk batu, berkurban untuk sesuatu yang selain Allah. Boleh kurban itu, menyembelih hewan kurban. Nah, itu tidak diperbolehkan, itu bisa merusak akidah. Azlam sekarang, azlam itu mengundi nasib dengan anak panah. Dulu orang-orang Arab itu kalau mau safar, jadi sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, Ka'bah itu kan banyak berhalanya tuh dalam Ka'bah kan. Banyak berhalanya, ada 300 sekian berhala. Yang paling besar itu ada di dalam Ka'bah itu, ada Hubal, Manat, Lata, Uzza di dalam Ka'bah. Nah, Ka'bah ini punya juru kunci dulu. Ada orang yang pegang marbotnya, marbot berhala dalam Ka'bah itu ada, juru kuncinya ada. Nah, orang-orang yang mau safar jauh, misalkan ke Damaskus, ke Suriah, ataupun ke Yaman untuk berdagang ya, itu mereka biasanya datang dulu ke Ka'bah itu, ke marbotnya, ke juru kuncinya Ka'bah itu. Terus minta pertimbangan dengan anak panah yang ada di dalam Ka'bah di depan berhala itu. Tolong undikan anak panah itu, kira-kira safar saya ini bisa saya lakukan hari ini atau tidak. Kalau nanti diambil dari, maka marbot itu masuk ya, juru kunci itu masuk ke Ka'bah mengambil anak panah yang diacak tadi, yang ada tulisannya sah atau tidak sah, berangkat atau tidak berangkat. Diambillah situ di depan berhala itu, kemudian dikasih. Kalau keluarnya boleh, berarti dia boleh berangkat hari itu. Tapi kalau keluarnya tidak boleh, maka dia harus menunda pemberangkatannya sampai besok biasanya, atau sampai waktu yang ditentukan di belakang. Nah, ini namanya mengundi nasib dengan anak panah. Kalau sekarang modelnya tidak ada berhala Ka'bah, tidak ada anak panah, ya pakai macam-macam boleh, pakai burung. Jadi kalau sekarang kita keluar, oh ada burung mabur ngalor misalkan, berarti nggak boleh. Mabur ngiwo nggak boleh, mabur kanan kiri. Yang kanan boleh, kalau mabur kiri nggak boleh, ada burung lewat. Atau dengan
dengan fenomena alam yang lain itu juga mengundi nasib dengan anak panah. Satu irama itu dengan mengundi nasib anak panah itu tidak diperbolehkan ya. Jadi yang substansi gorornya itu ada di sini, ada berjudi, kemudian juga mengundi nasib dengan anak panah, bisa juga dengan judi itu ya. Anak panah pakai lotre, sekarang tinggal cabut itu, atau lotre digital ya, lotre zaman now itu kalau buka berita di laman website kan di internet, buka koran online itu kiri kanannya udah banyak iklan itu, iklan macam-macam sekarang itu ada iklan judi online apa domino apa segala macam itu. Nonton film subtitlenya aja ada iklan judi ya kan. Oh, itu banyak model-model judi sekarang tidak pakai anak panah lagi tapi pakai sistem yang lebih modern. Rijsun adalah perbuatan keji. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sampai azlam ini kalau dalam bahasa Arab mubtada, rijsun ini khobar. Min amali syaitan adalah bagian dari amal syaitan. Bukan diartikan ini 4 ini adalah amal setan, berarti amal setan cuma 4, tidak. Artinya 4 ini adalah bagian dari amal-amal setan. Amal-amal setan banyak, 4 ini bagian dari amal-amal setan itu. Setan itu baik setan dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia ya. Di An-Nas itu yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu menghembuskan rasa was-was di dada manusia minal jinnati dari bangsa jin wan nasi dan juga bangsa manusia sendiri. Jadi setan itu adalah kata sifat yang bisa melekat sifat itu ke dalam manusia maupun ke dalam jin gitu ya. Fajtanibuhu maka jauhilah hu ini kembali fajtanibu maka jauhilah hu ini kembali ke amali syaitan tadi. Yang mengandung ini 4 ini tadi. Refer to-nya amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, semoga agar kalian tuflihun, falah ya, beruntung. Sukses, beruntung. Tuflihun. Baik, ini ayatnya. Kemudian di sini ada catatan dari saya, ini pelarangan sistemik. Waduh, pelarangan sistemik. Ini ada 4 hal yang dilarang sini. Ada khamr, ada maisir, ada ansab, ada azlam. Saya mengistilahkannya dengan pelarangan sistemik gitu. Karena bersistem ini kita. Kenapa kok khamr itu ditaruh di depan di ayat ini sama Allah? Kenapa khamr tidak taruh belakang? Kenapa azlam itu taruh di paling belakang? Kenapa ansab taruh nomor 3? Karena ada rahasianya rupanya. Coba kita lihat. Khamr itu ditaruh di depan karena minuman keras itu merupakan salah satu cara yang paling banyak untuk menghilangkan harta. Sekarang saya udah masuk. Khamr itu adalah cara yang paling banyak digunakan untuk menghilangkan harta. Tidak habis, hartanya tidak habis, tapi hilang. Dulu zamannya Orde Baru itu ada model judi ya, yang terkenal sekali, nanti teman-teman bisa cari judi yang model di zaman Orde Baru itu kayak mana. Dingdong ya, Pak? Dingdong itu permainan, kita masukin koin, kita main gitu. Tapi kalau dingdong yang koin, nah itu yang judi. Nah, dingdong ada 2 kan, dingdong yang koin ya. Terus ada putarannya, nanti kalau benar keluar koin lebih banyak. Keluarnya banyak ya, Pak. Jadi, tapi kalau dingdong yang Sega, yang Street Fighter, atau Alien Green dan lain-lain itu yang sering dimainin anak-anak itu tidak. Artinya kita mengeluarkan uang, koin itu masukkan ke alat dingdong itu sebagai jasa permainan. Tapi kalau dingdong yang puteran itu masukkan terus nanti kling menang dapat koinnya banyak, itu judi itu. Jadi baik, masuk sini ya, khamr ya. Khamr itu tadi khamr ya, masih di khamr, kita belum ke maisir nih. Khamr itu cara yang paling banyak menghilangkan harta. Orang beli khamr itu kan duitnya habis tuh ya. Duitnya habis dan dia juga cenderung kecanduan khamr itu. Meskipun tidak habis hartanya, tapi ya itu mengurangi harta gitu. Jadi hartanya tersalurkan di jalur yang tidak semestinya, di jalur yang tidak berkah. Kemudian yang kedua maisir itu judi, itu merupakan salah satu cara untuk membinasakan harta. Gitu. Kalau di khamr untuk menghabiskan, tidak semua habis, tapi maisir ini bisa habis harta. Orang yang judi itu tagihannya luar biasa loh. Dulu di zaman yang saya ceritakan tadi, di zaman Orde Baru itu ada judi yang terkenal sekali. Terus kesini lagi itu dulu kalau teman-teman pernah dengar ada judi namanya apa tuh ya? Camjikia. Pernah dengar nggak? Pernah Pak pakai kartu itu? Camjikia yang loro abang telu ireng itu loh. Iya.
Nah, itu kan anak-anak kecil di kampung-kampung yang kenal sama Camjia itu gampang banget lo ikut. Mereka pakai rumus apa itu, Petruk munggah gunung kepelinten keroan itu. Dan mereka basang Rp1.000 aja bisa gitu, ikut. Ya kan, basang Rp1.000 dapat 10.000, dapat misalkan kelipatannya berapa kali lipat. Anak-anak kecil gitu. Kalau mereka menang, mereka basang lagi 10.000, dapat 100.000, seterusnya kelipatannya. Nah begitu seterusnya pulang sekolah, bukannya pulang ke rumah makan siang, ngerjain PR, tapi malah basang judi. Ya, itu ada tuh anak-anak sebagian kayak gitu tuh. Saya menemukan itu di beberapa daerah. Tapi sekarang sudah tidak tren lagi judi kayak gitu ya. Sekarang judinya sudah judi digital, tidak main basang kayak gitu lagi. Jadi orang itu gampang kehilangan, gampang dapat. Lebih banyak kehilangannya daripada dapatnya. Karena setiap dia dapat, dia mesti masang lagi. Dan masang tidak mesti dapat lagi gitu. Seterusnya seperti itu. Itu maisir. Kemudian ansop, kenapa taruh nomor 3? Ansop itu kan persembahan kepada berhala. Jadi kalau khamar itu mengurangi harta, maisir itu membinasakan harta, ansop itu yang dibinasakan bukan harta, tapi apa? Agama, akidah. Jadi sistemik tuh, dikit-dikit, kemudian habis hartanya, kemudian akidahnya rusak. Azlam, nah azlam itu kan mengundi nasib ya, dengan anak panah. Dia syirik gitu. Seharusnya dia fokuskan hidupnya itu ke Allah, tawakal kepada Allah, bukan malah mengundi nasib dengan burung, mengundi nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan hal-hal yang sifatnya fenomena alam. Itu syirik gitu, syirik gitu. Tapi syiriknya kan tidak syirik besar itu ya, syirik kecil dan tersembunyi. Syirik kecil juga bahaya loh, syirik kecil tersembunyi gitu. Maka anak panah itu kan tersembunyi. Nah, syirik itu kan juga di sini yang ansop ini syirik besar, ya ini syirik kecil yang tersembunyi ini, anak panah ini. Jadi semuanya berhubungan ini. Kalau kita lihat di gambarnya ini ada khomer, kemudian maisir, ansop, azlam, itu semua ridsun. Alasannya 4 ini diharamkan adalah alasannya satu, ridsun itu adalah perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian perlu tahu yang dilarang itu ada 1, 2, 3, 4. Lupa kita kok belajar khomer sih, belajar maisir, belajar ansop. Kita kok tahu ada jenis judi kayak gitu, ada jenis minuman keras kayak gini, buat apa? Kata Imam Dhahabi, orang itu kalau tidak tahu dosa, dia lebih berpotensi untuk jatuh ke dalam dosa. Maka Imam Dhahabi itu punya buku, kitab judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Begitu ditanya sama muridnya, "Hai Imam, kenapa kok nulis Al-Kabair, dosa-dosa? Harusnya Anda nulis amal-amal soleh, tapi malah nulis dosa-dosa." Kata Imam Dhahabi, siapa yang tidak mengetahui dosa-dosa akan lebih terjerumus ke dalam dosa-dosa. Maka saya menulis kitab ini, kata Imam Dhahabi, untuk menjelaskan kepada orang-orang khalayak bahwa ini adalah perbuatan dosa. Yang seharusnya kita terhindar dari perbuatan itu kalau kita tahu itu adalah dosa. Gitu. Jadi kita tahu perbuatan ini bukan untuk kita lakukan, tapi untuk kita hindari. Maisir sekarang. Maisir itu terambil dari kata yusrun ya, di surat Nasr, An-Nasr ya. Alam nashrah laka sadrak. Itu ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusra itu yusrun itu. Artinya mudah, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Jadi maisir, judi itu kenapa dinamakan maisir? Karena judi itu mudah. Dalam hal apa? Orang dapat duit mudah. Dan dengan judi pula, orang kehilangan duit mudah juga. Lebih banyak kehilangannya daripada dapatnya. Gitu. Lebih banyak kehilangan daripada dapatnya. Nggak ada itu negara kok maju ekonominya gara-gara melegalkan judi. Nggak pernah ada. Yes, tambah collab, iya. Tambah collab iya, dan tidak berkah, tidak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi tidak. Pak mau bertanya, Pak? Iya, silakan. Nah, itu yang di Las Vegas itu kan banyak kasino-kasino itu, Pak. Itu kok Ya. jadi maju, Pak, itu, Pak? Iya. Saya minta riset akademiknya yang benar-benar ilmiah, apakah Las Vegas itu bagian dari Amerika itu ya, negara bagian itu apakah ekonominya benar-benar maju atau tidak. Jadi kemajuan ekonomi itu kan diukur bukan cuma dari pemasukan per kapita saja. Nah ini ukurannya Barat itu pemasukan per kapita, tapi kalau ukuran yang lain itu perlu juga dipertimbangkan apakah
kerukunan, keharmonisan keluarga di sana berjalan baik? Apakah orang-orang gelandangan di Las Vegas itu tidak ada? Dulu pernah ada liputan di Las Vegas itu, di sisi lain Las Vegas. Jadi judul liputannya itu Side Other Las Vegas, sisi lain Las Vegas kalau nggak salah itu. Ada stasiun TV yang meliput itu. Nah, itu diungkap bahwasanya Las Vegas itu tidak semaju yang kita kira gitu. Dan sumbangannya terhadap Amerika juga tidak begitu signifikan. Banyak negara-negara lain yang menyumbang ekonomi lebih baik kepada Amerika negara bagiannya. Dan standar kemajuannya itu kan bukan cuma kemajuan dalam sisi keuangan saja, ekonomi, tapi kan dalam sisi yang lain juga ditimbang gitu. Apakah kehidupan di sana orang-orang hidupnya harmonis, apakah tentram, apakah kriminalitas juga berkurang di sana, apakah penyebaran penyakit menular seksual misalkan dapat terkendali, itu kan juga termasuk kemajuan negara yang perlu dipertimbangkan. Pendidikan di sana apakah baik atau tidak, itu perlu diriset. Jadi kalau cuma sumbangan terhadap uang saja, nah ini bukan termasuk, meskipun dia termasuk faktor, tetapi bukan faktor utama suatu negara itu dinamakan negara maju. Karena faktornya banyak, tidak cuma kemajuan dalam bidang penambahan kapita ekonomi saja, modal ekonomi saja. Gitu ya. Ini Las Ya, Vegas Pak. memang terkenal seperti itu, tapi butuh riset lanjutan tentang Las Vegas. Jadi sisi lain dari Las Vegas. Gitu. Ini maisir ya, judi. Kemudian saya tambahi lagi catatan ini. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu. Ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, menjauhi itu artinya menjauhi dalam segala aspek pemanfaatan. Kayak misalkan minuman keras ya. Minuman keras itu kalau di aspek yang pertama ini, di penafsiran yang pertama, madhab yang pertama ini berarti seseorang itu tidak boleh memanfaatkan minuman keras dalam bentuk apapun. Diminum tidak boleh, dijual tidak boleh, dibuat obat tidak boleh, disentuh wudunya batal karena najis gitu kan. Segala macam pemanfaatan tidak boleh dilakukan minuman keras itu. Gitu. Ada nanti minuman keras itu yang bisa jadi cuka. Jadi kalau dia didiamkan dalam waktu beberapa saat gitu kan, lama, nanti ada titik dia menjadi cuka. Jadi kan dia berubah, taghayyara azat. Jadi zatnya berubah dari minuman keras menuju ke cuka. Itu kan berarti boleh dimanfaatkan kalau sudah jadi cuka. Tapi untuk madhab yang pertama ini memandang tidak boleh dimanfaatkan. Gitu. Tidak boleh dimanfaatkan dalam segala macam aspek pemanfaatan. Contohnya minuman keras tadi. Nah, terus lagi yang kedua, tafsirnya adalah jauhilah itu keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan. Jadi kalau minuman keras itu yang dijauhi ya jangan minum minuman keras gitu. Bukan jangan pegang minuman keras. Kalau pegang ya boleh kalau dalam tafsiran yang kedua ini. Tapi yang tidak boleh itu sifat merusak dalam minuman itu. Berarti minumnya tidak boleh gitu. Anak panah untuk mengundi nasib itu kalau madhab yang kedua itu boleh dipegang gitu. Boleh dibuat manah. Yang tidak boleh adalah digunakan untuk mengundi nasib. Jadi ini ada tafsiran harfiah ya, yang pertama ini yang segala aspek kemanfaatan, yang kedua tafsiran kontekstual. Kontekstual. Bahayanya yang dikandung bukan zatnya. Baik, kita masuk ke sini sekarang. Ghoror. Jadi ghoror itu bahasa Arab ya. Ghoror. Kalau saya translatekan ini saya ambil dari salah satu kitab, saya translate, saya ganti ke bahasa Indonesia. Ghoror itu suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian. Jadi di dalam transaksi itu ada unsur tidak jelas, tidak pasti. Akibatnya apa? Ada potensi untuk merugikan pihak pembeli atau penjual. Salah satu pihak atau bahkan kedua-duanya sekaligus. Itu ghoror. Nah, ketidakjelasannya itu masuknya di macam-macam aspek ya. Bisa masuk ketidakjelasannya itu di dalam akadnya misalkan. Kita jual beli sesuatu, tapi akadnya nggak jelas tuh. Ini dibayar kredit apa di kontan, di cash gitu. Nggak jelas. Saya beli ini Pak, oke. Gitu. Tapi nggak dilanjutkan, ini kredit atau cash. Jadi kan ghoror, berarti akadnya nggak jelas. Akadnya nggak jelas. Atau kemudian ghoror itu bisa dalam objek akadnya.
bendanya yang dijual belikan itu yang tidak jelas gitu. Misalkan saya jual burung yang lepas. Saya punya burung nuri misalkan. Burung saya mau saya jual. Ada Pak burungnya lagi lepas gitu. Nggak tahu pulangnya kapan. Itu kan burung yang lepas. Atau menjual ikan di laut yang tidak masuk di dalam keramba laut ya. Kan tidak masuk di keramba, jadi jumlahnya tidak diketahui gitu kan. Dijual gitu. Cuma dijual. Saya menjual ikan hiu yang ada di laut. Mana di laut? Di laut masih belum saya tangkap. Nah, itu berarti akadnya memang oke, jelas. Dia cash atau kredit misalkan bisa, tapi barangnya tidak jelas. Jadi objek akadnya tidak jelas. Atau dalam waktu serah terima misalkan. Saya jual HP ini cash gitu kan. HP-nya ini loh gitu. Tapi berhenti sampai situ, serah terimanya tidak tahu mau diserahkan kapan, bulan depan, hari ini atau besok, nggak jelas. Itu disebut gharar juga, disebut dengan gharar. Terus waktu penyerahan itu juga, barang juga segala macam yang berkaitan dengan transaksi jual beli, yang komponen itu berkaitan dengan jual beli, maka kalau ada ketidakjelasan disebut dengan gharar. Kita beli mystery box itu ya, yang di marketplace, Shopee, Tokopedia itu, mystery box itu kan nggak jelas tuh. Jadi kita mengeluarkan uang misalkan 100.000 untuk membeli mystery box. Katanya yang jual mystery box di dalamnya ada iPhone. Ada iPhone itu. Kita, waduh iPhone harga 20 juta misalnya. Kita cuma beli 100.000. Mudah-mudahan dapat iPhone. Akhirnya kita beli mystery box itu. Sampai ke rumah isinya sisir sama gantungan kunci misalkan. Nah kan berarti gharar di situ ya. Ada gharar ketidakjelasan isi dari mystery box itu tadi. Teman-teman yang suka main mystery box segera dihentikan, itu mendingan beli yang jelas. Beli yang jelas, nggak usah main-main mystery box yang tidak jelas seperti itu. Gharar. Oke, kita lanjutkan. Ini dalil pelarangannya. Kalau di awal tadi ini ayat yang awal itu ayat berkaitan dengan jenis-jenisnya. Jadi khamr, maisir, ansab, azlam, rijsun itu larangan untuk kita melakukannya. Tapi kalau di sini itu alasan kenapa kita tidak boleh melakukan gharar secara umum, bukan di dalam 4 yang itu, tapi secara umum, transaksi lebih luas. Baik, saya ingin satu orang membaca di sini. Tadi bapak-bapak udah baca ya. Sekarang ibu-ibu ganti deh. Ibu. Hesti ada Hesti. Hesti Widyastuti. Hesti. Gak ada. Fadila Okta. Okta ada Okta. Okta. Kok malah jadi pada keluar sih? Okta ada Okta. Fadila. Nanti tak parani ke kosnya loh. Okta, kosnya kembali ke sini. Pada ke Las Vegas Pak Iwa. Oke, ganti. Garnis mana Garnis? Ada Pak. Ini saya nih Garnis. Fadila kemana? Okta? Nggak tahu itu Pak. Oke, nggak apa-apa. Garnis Purbo dibaca ini ya ayatnya. Dan artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna biharatan antarozin zimmin wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.
Baik, ini surat An-Nisa ya, An-Nisa 29. Terima kasih Garnis. Ya, Pak. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu, janganlah kalian makan amwalakum bainakum, harta di antara kalian bil batili, dengan cara yang batil. Salah satu cara yang batil itu ya gharar. Nah, kita gharar itu cara yang batil ya. Ada di kampus itu dulu sebelum pandemi namanya koperasi kejujuran ya, kantin kejujuran. Mahasiswa-mahasiswa bisa memasukkan barang dagangan ke situ. Ada mahasiswa curhat sama saya, Pak, saya masukkan barang di kantin kejujuran tuh Pak, 25 roti gitu. Pagi utuh, siang udah nggak ada, duitnya nggak balik. Nggak balik. Harganya berapa? 2.500. Itu kan ada harga, berarti tinggal ngambil rotinya, kemudian nyemplungin uang ke dalam kotak harga itu sesuai dengan harga barangnya. Jadi teman-teman yang tidak bayar langsung itu alasannya karena nggak ada kembalian, nggak ada jujul. Jadi uangnya 10.000, bayarnya 2.500. Wah, nggak ada kembaliannya gitu. Akhirnya dia ambil dulu rotinya buat makan sarapan pagi di kelas, karena di kos belum ada sarapan dan belum ada yang bikinin sarapan. Akhirnya dia harus ngambil roti itu makan di kelas. Sampai siang gitu, sampai sore dia lupa tidak membayar, baru kemudian diundur sampai waktu yang tidak ditentukan untuk membayarnya. Nah, ini zolim, karena di dalam kantin kejujuran itu tidak ada ketentuan pembayaran dalam 24 jam, kan tidak ada ketentuan gitu. Berarti hukum dasarnya, hukum asalnya, kalau dia ngambil ya dia harus langsung bayar, tidak diundur-undur sampai besok atau sampai kapan, sampai di ujung waktu, tidak seperti itu. Harus segera disegerakan. Ini memakan roti dengan cara yang batil. Gitu. Kalau ingat segera langsung datang ke kantin untuk membayar. Kasihan mahasiswa yang naruh roti itu. Illah, kecuali antakuna tijaratan, adanya jual beli antarodin yang dialasi, didasari dengan saling ridho, minkum di antara kalian. Jual beli saling ridho itu nanti tafsirnya juga banyak ya teman-teman. Jangan semata-mata yang penting ridho, saling ridho, jual beli boleh gitu. Enggak gitu, jual beli senjata waktu mau perang ya, untuk musuh gitu, itu nggak boleh gitu. Jual beli narkoba sama-sama suka Pak, saya suka barangnya, dia suka harganya, ridho, nggak boleh juga. Jual beli minuman keras nggak boleh juga, walaupun dua-duanya sama-sama ridho. Ada syarat dan ketentuannya. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Kenapa nggak boleh bunuh diri? Karena diri kita ini bukan punya kita, ini punyanya Allah, dititipkan ke kita gitu. Ada mahasiswa stres, UTS-nya susah, mau UAS tugasnya banyak, harus presentasi, harus ini itu, nggak bisa bayar kuliah, kemudian kerjaannya lagi kosong karena pandemi, lagi lockdown, dia stres, akhirnya dia ambil tali, dia gantung diri di bawah pohon krokot, nggak mati-mati. Bunuh diri itu juga nggak boleh itu, karena bunuh diri itu membunuh diri yang dititipkan Allah kepada kita. Ini bukan punya kita. Enak aja kita bilang, ini kan jasad-jasad saya Pak, itu bukan jasad Anda, itu jasad titipan dari Allah untuk dijaga. Kalau kita rusak, kita bunuh, kita iris leher di jasad kita ini dengan pisau, itu zolim namanya, tidak boleh dilakukan. Innallaha kana bikum rahima, innallaha saat teman Allah, sesungguhnya Allah kana bikum rahima, adalah rohim, adalah sayang kepada kalian. Jadi tidak boleh melakukan gharar, karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang zolim. Tidak boleh kita makan harta itu dengan cara yang zolim, dengan cara yang batil. Itu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah semua gharar itu dilarang? Rupanya tidak semua gharar itu dilarang. Ada gharar-gharar yang tidak dilarang. Ada gharar-gharar yang boleh dilakukan. Nah, ini saya bawakan kaidah ya, saya cuplikan dari salah satu kitab fikih. Ada kaidahnya, ada yang mau baca? Kayaknya saya aja yang baca ya. Saya aja yang baca, saya bantu. Teman-teman boleh kali kalau di rumah udah download. Ini kaidah tentang gharar ya. Anna kulla ma'dumin majhulil wujudi fil mustaqbali la yajuzu bai'uhu wa anna kulla ma'dumin muhaqqiqul wujudi fil mustaqbali bihasabil adati yajuzu bai'uhu. Anna kulla ma'dumin, sesungguhnya segala sesuatu yang makdum itu tidak ada. Majhul, yang tidak teridentifikasikan, tidak diketahui. Majhulul wujud, tidak diketahui wujudnya. Fil mustaqbal, di masa yang akan datang, la yajuzu bai'uhu, tidak boleh dijual belikan.
Jadi kita punya barang yang tidak ada sekarang dan tidak bisa teridentifikasikan dengan pasti di masa yang akan datang, itu tidak boleh dijual. Tidak boleh. Jadi misalkan kita menjual apa ya, yang sekarang tidak ada dan besok belum tentu ada juga. Gitu. Belum tentu ada. Gitu. Apa misalkan barang HP misalkan. Vaksin virus. Vaksin itu kita jual sekarang. Kemudian vaksinnya ini belum ada, tapi kita menjanjikan saya akan bikin vaksin gitu, ke depan. Gitu. Tapi saya belum tahu ini vaksinnya berhasil apa enggak nanti, belum saya uji cobakan. Nanti kan tidak ada sekarang dan tidak teridentifikasikan ke depannya, belum ada kepastian. Tapi sudah dijual sekarang. Nah, itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi barang yang tidak terdefinisikan sekarang keberadaannya dan di masa yang akan datang juga tidak bisa terdefinisikan, teridentifikasikan, tidak boleh dijual belikan. Wa anna kulla ma'dumin muhaqqiqul wujudi fil mustaqbal, dan adapun setiap barang yang tidak ada sekarang tetapi bisa dipastikan ada di masa yang akan datang, bihasabil adah, sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu, ya juzu bai'uhu, boleh dijual belikan. Jadi barang yang sekarang tidak ada tapi bisa dijamin bahwa besok ada, itu boleh diperjualbelikan. Dua-duanya ini kan ada gorornya. Yang pertama goror, yang sekarang nggak ada besok juga nggak ada, goror. Tapi tidak boleh karena tidak bisa dijamin keberadaannya. Yang kedua goror juga, tapi boleh karena bisa dijamin keberadaannya. Gitu. Ini kaidah penting ya di dalam rumusan horor. Nanti teman-teman kalau ditanya kaidah ini harus paham ini kaidah horor. Nah, kita masuk sini yang terakhir. Jadi horor itu aslinya tidak boleh loh. Aslinya tidak boleh horor itu. Tapi ada goror-goror yang diperbolehkan untuk kita transaksikan. Ya, boleh. Ini saya kasih contoh ya berapa. Saya mengidentifikasikan ada 4 paling tidak. Nanti kalau ada yang lain-lain, paling nggak masuknya keempat ini juga. Yang pertama, horor yang sedikit. Ya, horor yang sedikit itu ya horor yang tidak sampai merugikan orang yang bertransaksi karena jumlahnya sangat sedikit sekali, sangat sedikit. Misalkan gini, artinya horor itu sudah bisa diprediksi ya. Kita naik taksi misalkan, naik taksi, Pak anterin Pak ke stasiun, oke naik taksi, buka pintu, tutup pintu, argo hidup tuh, argo taksi kan hidup. Nah, begitu taksi jalan dari kampus ke stasiun, kita kan nggak tahu tarifnya berapa. Dipengaruhi juga dengan jarak dan kemacetan, ya kan. Kalau dia berhenti macet kan, argonya jalan terus. Tapi kan sopir itu sudah hafal tuh biasa. Sopir itu sudah hafal transaksi itu dari kampus ke stasiun itu biasanya argonya berapa itu biasanya udah familiar, jalurnya sama. Gitu. Apalagi jamnya sama, nggak jam sibuk misalnya, jamnya sama. Jadi sudah bisa diprediksi. Nah, penumpang itu kadangkala tanya sama supir taksi itu, Pak, kalau sini stasiun berapa? Biasanya kan, berapa biasanya? Oh, 30.000 misalnya, 30.000. Biasanya segitu, Pak. Oh ya sudah, 30. Biasanya nggih Pak, 30 nggih. Masuk ke dalam, argo jalan. Nggak taunya argonya 35.000 atau 32.000 karena ada macet, kemudian karena ada lain-lain ya. Naik dikit gitu. Naik dikit. Nah ini horor yang diperbolehkan karena jumlahnya tidak sampai jadi 3 juta tarif taksi itu, tidak sampai 300.000, 30 naik dikit, naik turun dikit di 30.000 itu diperbolehkan. Karena ini sifatnya sedikit dan sesuai adat orang itu ya seperti itu, nggak apa-apa gitu. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi banyak, gitu. Termasuk juga kemacetan dan waktu, jarak tempuh dan lain-lain gitu. Kita masuk ke kamar mandi umum di tempat singgah bis, misalkan dari Jakarta ke Solo mampir di Pekalongan. Singgah di Pekalongan, tempat singgah bis, restoran bis itu loh. Itu kan ada toilet umumnya ya, ada kamar mandi umum. Orang masuk ke kamar mandi umum berapa duit tuh biasanya bayarnya? Orang Jakarta siapa nih sini? 2.000 Pak. 2.000 ya, 2.000 ya. Meskipun saya waktu itu bayarnya 5.000. Saya kan masuk bayar 2.000 tuh. Ke toilet kan, pipis gitu. Ke toilet bayar 2.000. Kemudian tukangnya yang jaga kotak itu bilang, berapa Pak? 2.000.
Saya kasih 5.000. Oh, nggak ada kembaliannya Pak. Lah gimana nih? Bisa saya mau berangkat? Udah Bapak pipis lagi aja. Saya suruh pipis lagi. Akhirnya bayar 5.000. 2.000 ya. 2.000 kan bayarnya gitu. Nah, 2.000 itu kan orang masuk ke kamar mandi itu kan penggunaan airnya tidak dibatasi kan. Jadi ada orang masuk kamar mandi menggunakan airnya bisa jadi untuk mandi dan segala wudu dan lain-lain, itu kan ada yang pakainya 1 ember, ada yang pakainya 1 ember lebih, ada yang pakainya nggak sampai 1 ember, mungkin beberapa ciduk gayung itu sudah cukup ya. Ada yang pakainya dibuka terus itu kerannya nggak habis-habis, dijebiar-jebiar gitu. Tapi bayarnya tetap 2.000. Ya kan? Iya. Itu goror juga nggak? Goror itu, penggunaannya kan tidak jelas itu. Penggunaannya tidak jelas itu. Tapi akhirnya dimaklumi karena penggunaan air itu sudah diprediksi oleh tukang kamar mandi itu tidak mungkin orang masuk ke dalam toilet umum itu, ke dalam kamar mandi umum, kemudian mandi sampai menghabiskan air 1 pinguin besar itu. Kan enggak. Itu sudah diprediksi paling 1 ember, 2 ember gitu. Ya paketnya sekian lah kira-kira gitu. Itu sudah diprediksi. Goror di dalam transaksi seperti itu diperbolehkan karena yasir, gorornya goror tipis-tipis itu. Tidak merugikan pihak dan sudah diprediksi angkanya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, goror dalam akad tabarruk. Akad tabarruk itu adalah akad sosial, teman-teman. Saya kasih duit ke Garnis ya. Di dompet saya, Garnis, ya Pak, saya punya dompet nih, isinya ada duitnya, ya berapalah pokoknya ada, saya nggak tahu, Garnis juga nggak tahu, ada ATM-nya juga, pin-pinnya ada di dalam semua, ini saya kasih semua ke Garnis. Bener Pak? Iya, saya kasih bawa aja, saya kan orangnya apian, dibawa. Tapi Garnis nggak tahu tuh di dalam dompet saya ada duit berapa, ada 10.000, ada 20.000, 50, 100.000, 200.000, nggak tahu, ya kan? Nggak tahu tuh. Atau nggak usah dompet deh, ATM. Saya kasih ATM nih buat Garnis. Kuras aja yang di dalam, boleh berapa diambil. Itu ada pinnya saya tempel di situ. Saya kasih stiker, ada pinnya situ. Pakai aja. Garnis terima tuh ATM saya. Goror nggak itu? Garnis kan tidak tahu di dalam ATM ada duit berapa. Goror kan? Goror. Tidak tahu. Tapi kan akadnya bukan akad komersil, akadnya akad tabarruk. Akadnya akad sosial. Sehingga diperbolehkan goror di dalam akad sosial. Salah satu nggak rugi kok. Ini dikasih, dihibahkan, dihadiahkan, diwakafkan. Saya mau wakaf Pak, tanahnya udah diukur Pak, belum, tapi ada di sana Pak, di daerah Boyolali misalkan, kayaknya sekian hektar, tapi saya belum ukur Pak, ini saya akad dulu deh, oke, ini saya wakafkan semua tanah saya yang di sana, belum disurvei rumahnya, akadnya di sana, tanahnya, luasannya, tapi sudah diwakafkan, ditandatangani gitu kan akadnya, boleh, meskipun orang belum tahu ukuran meteran pastinya berapa. Kan namanya wakaf, memberi kan, jadi akadnya adalah akad tabarruk, akad hibah, akad hadiah, itu diperbolehkan meskipun di dalamnya ada goror. Yang ketiga, goror bukan dalam inti akad. Nah, biasanya ini terjadi pada objek pengikut atau penyerta. Saya melihat ada orang punya tanaman jambu, jambunya sudah berbuah di dalam pot. Saya bilang ke bapaknya yang punya jambu, Pak, saya beli pohon jambunya. Oke Pak, saya jual 200.000, pohon jambunya cangkokan itu, bagus Pak, oke siap, saya bayar 200.000 di dalam pot besar itu. Pohon jambu itu sudah berbuah, jambunya banyak. Saya nggak tahu jumlah jambunya itu ada berapa, yang penting dia sudah berbuah gitu aja. Saya beli pohonnya, tidak beli jambunya. Nah, jumlah jambu di dalam pohon jambu itu goror. Karena saya tidak tahu jumlah jambunya berapa kan. Ada yang busuk atau enggak, ada yang matang berapa, yang mentah berapa, yang masih hijau berapa, kan nggak tahu. Tapi itu diperbolehkan karena apa? Goror jumlah jambu itu adalah akad penyerta, bukan akad inti. Akad intinya apa? Saya beli pohon jambu, bukan beli buah jambunya. Berbeda ketika saya beli buah jambu yang ada di sebuah kebun. Saya nggak tahu jumlah pohon buah jambunya berapa, saya bayar sekian pokoknya. Nah itu goror masuknya. Tapi kalau saya beli pohon jambu, buahnya saya tidak hitung, saya tidak perhitungkan, mau ada berapapun itu pengikut. Nah ini goror yang diperbolehkan. Gorornya tidak berpengaruh kepada inti objek akadnya. Saya beli kambing, tapi kambingnya lagi hamil. Ya kan, ada janinnya di dalam nih, ada isinya perutnya. Bentar lagi HPL, hari penantian lahir kambingnya. Mau bersalin. Saya beli kambing Pak, berapa duit? 3 juta. Udah ambil aja deh. Lagi hamil juga nih, lagi hamil diambil. Dia melahirkan. Nah, begitu melahirkan bersalin apa ya? Beranak ya, kambing beranak, begitu beranak, kambingnya itu yang lahir mati.
nggak taunya. Jadi di dalam perut itu udah mati. Dia goror nggak? Goror gitu kan. Karena dia bisa hidup, bisa mati. Kalau hidup saya untung, kalau mati ya gimana lagi gitu kan. Tapi dia tidak jadi goror yang dilarang kalau akadnya saya bilang gini, saya beli kambing, bukan beli janin di dalam kambing. Kalau saya bilang saya beli janin yang ada di dalam kambing ini, goror. Karena tidak ada USG kambing, sehingga tidak tahu di dalam perut kambing itu bayinya laki-laki atau perempuan, kemudian hidup sehat atau sakit bakalan mati, atau cacat tidak tahu dalamnya. Kalau saya bilangnya beli kambing, itu gorornya di dalam janin yang tidak diketahui tadi diperbolehkan, karena itu akad penyerta, pengikut, bukan akad intinya yang saya beli gitu. Kemudian yang terakhir, hajat yang mendesak. Ini diperbolehkan walaupun gharar. Contohnya ya paling mudah jual beli salam yang kemarin kita bahas di pertemuan asinkron kemarin ya, yang salam itu. Jual beli salam, bukan salam tempel. Salam itu kebalikannya dari kredit. Kalau kredit itu barangnya kita ambil, duitnya besok. Tapi kalau salam itu duitnya sekarang, barangnya besok. Duitnya kita bayar dulu hari ini, barangnya belum ada. Kan horor. Namanya barang belum ada kan horor, nggak jelas kan barangnya mana, belum ada wujudnya. Tapi salam ini diperbolehkan karena ini hajat yang mendesak. Jadi orang kalau tidak salam sekarang susah. Gimana orang mau transaksi kalau barang itu belum ada terus dilarang, wah nggak jadi. Ekonominya susah loh kayak gini. Muamalah dengan orang susah. Maka Rasulullah mentolerir akad salam itu diperbolehkan. Ya kan? Kita kadang beli nasi goreng di beberapa restoran itu kita bayar dulu, nasinya goreng belum dibikin gitu kan. Mesen dulu, bayar dulu, transaksi selesai, kemudian kita tinggal nunggu nasi goreng nanti diantar ke meja kita. Nasi goreng belum jadi tuh, ya kan? Horor juga tuh. Tapi kita bayar dulu. Nah, ini diperbolehkan salam karena kebutuhan yang mendesak. Jadi 4 hal ini untuk horor yang diperbolehkan. Selain 4 hal ini tidak diperbolehkan. Kita beli tiket kereta. Itu yang masuknya yang di inti, bukan dalam inti objek akad tadi. Tiket kereta. Di dalam tiket kereta itu ada asuransi. Kita tidak beli asuransinya, tapi beli tiket keretanya. Asuransi sebagai akad penyerta. Maka horornya di situ ditolerir, tidak masalah. Dan lain-lain, contohnya banyak sekali. Jadi empat hal ini yang menjadikan horor itu ditolerir, bukan bahasanya bukan diperbolehkan mutlak ya, ditolerir karena ada sebab-sebabnya gitu. Baik teman-teman sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.